Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan, hari yang baru di mana kita dapat menikmati nafas kehidupan, dan ini menjadi bukti bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita karena kembali lagi kita diberikan satu kesempatan untuk kita menikmati hidup dan juga tentunya mengabdi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kembali kita akan melanjutkan perenungan kita sebagai umat percaya, sebagai gereja Tuhan, di mana kita sementara berproses untuk semakin serupa dengan Kristus. Tentunya dalam konteks kita, dalam bergereja, kita tentunya akan terus diproses oleh Tuhan. Kita menjalani proses pengudusan, dan itu sebuah peristiwa yang bagi saya sangat indah, ya, karena kita berada dalam sebuah gereja. Dasar firman Tuhan kita dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-14, melanjutkan perenungan kita di perenungan sebelumnya. Ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Sekali lagi, sabarlah terhadap semua orang. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara terkasih, kalau memang sekali lagi kita berada dalam sebuah komunitas gereja, apapun itu, secara khusus bagi kita yang berada di Gereja Kristen Nazaren, mari kita bersyukur karena kita berada dalam sebuah gereja yang dimana saya yakin dan percaya Tuhan punya maksud dan rencana dalam kehidupan kita. Apapun keberadaan kita, bagaimanapun situasi yang kita alami saat ini, mari kita terus berproses di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara punya pengalaman-pengalaman rohani yang tentunya akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Sama seperti pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, ternyata dalam konteks kita berjemaat, ternyata ada saudara-saudara seiman kita yang juga masih dikatakan di sini hidup dengan tidak tertib. Ya, itu menjadi sebuah kenyataan di lapangan, fakta di lapangan, fakta di jemaat. Masih ada juga jemaat-jemaat yang hidup dengan tidak tertib. Lalu juga dalam fakta di jemaat juga bahwa ada jemaat juga yang masih hidup di dalam tawar hati. Ya, mungkin ada kekecewaan, ada sakit hati, ya, ada tawar hati, masih ada ganjalan di dalam hati mereka. Itu juga menjadi fakta di dalam jemaat. Dan juga fakta yang berikutnya, ada jemaat-jemaat yang lemah di sini. Artinya mungkin secara iman lemah, atau juga orang yang hidup seorang diri juga merasa tidak berdaya, lemah. Tapi menarik, dalam rangka kita diproses Tuhan, dalam rangka kita mengalami pengudusan Tuhan, kita akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Ya, kita akan berinteraksi dengan orang seperti ini dalam konteks kita bergereja, ya. Tentunya kita sebagai orang percaya yang Tuhan sudah bentuk, kata Rasul Paulus, sabarlah terhadap semua orang. Nah, ini yang paling penting. Bersabar. Ya, saat kita menghadapi saudara-saudara seiman kita yang hidupnya tidak tertib, dan kita jengkel, udah dinasihati berkali-kali, ditegur berkali-kali, kok enggak berubah. Kata firman Tuhan, sabar. Lalu juga saat kita menghadapi orang yang tawar hati, yang selalu mengeluh, yang selalu kecewa, kata firman Tuhan, sabar. Dan juga ada orang-orang yang lemah, ya, selalu curhat misalnya begitu ya, selalu ngomong, selalu ada aja masalah, selalu aja mengeluh gitu ya. Tapi kata firman Tuhan, sabar. Itulah dinamika kehidupan berjemaat. Saya yakin dan percaya kesabaran kita kepada setiap jemaat Tuhan, kepada setiap saudara seiman kita, itu dalam rangka proses pendewasaan kita, dalam rangka Tuhan membentuk kita semakin dewasa di dalam iman, semakin dikuduskan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat mendorong kita, memotivasi kita untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, dengan semakin hari semakin bersabar. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali lagi kami belajar dalam rangka kami dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus dalam proses pengudusan kami sebagai gereja Tuhan, di mana kami harus bersabar. Bersabar dan bersabar. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, di mana akan menolong kami, memampukan kami untuk
terus bersabar di dalam kami menjalani interrelasi dengan saudara-saudara seiman kami. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat memotivasi kami untuk lebih bersabar lagi. Terima kasih Bapak, memberkati hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.